warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amri dari kelas 2A dengan NIM 1059511010143. Nah, video kali ini kita akan membahas materi kali ini kita membahas teori produksi. Nah, kita lanjut ke materinya. Nah, materi yang pertama itu pengertian teori produksi. Nah, teori produksi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana cara perusahaan atau individu menghasilkan barang dan jasa dengan cara yang efisien dan efektif. Teori ini membantu memahami hubungan antara input atau faktor produksi dan output atau hasil produksi dalam produksi. Materi yang kedua yaitu fungsi teori produksi. Nah, yang pertama itu fungsinya membantu perusahaan dalam mengambil keputusan produksi yang optimal, seperti menentukan jumlah output yang ingin diproduksi, kombinasi input yang paling efisien, dan teknologi yang tepat untuk digunakan. Yang kedua itu menganalisis biaya produksi dan menentukan harga jual produk yang wajar. Yang ketiga itu meramalkan kebutuhan input di masa depan dan membuat perencanaan produksi yang efektif. Yang keempat itu menganalisis biaya produksi dan menentukan harga jual produksi yang wajar. Nah, materi yang ketiga itu jenis-jenis teori produksi. Nah, jenis-jenis teori produksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu jenis-jenis produksi jangka pendek. Nah, jenis-jenis produksi jangka pendek itu adalah mempelajari hubungan antara input dan output dalam jangka waktu yang pendek. Nah, di mana setidaknya satu input tidak dapat diubah. Nah, yang kedua itu teori produksi jangka panjang. Nah, teori produksi jangka panjang itu mempelajari hubungan antara input dan output dalam jangka waktu yang panjang, di mana semua input dapat diubah. Materi yang keempat yaitu faktor-faktor produksi dalam teori produksi. Yang pertama itu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan dan mengelola usaha baru. Pengusaha yang kreatif dan inovatif dapat menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik dan lebih murah. Yang kedua itu teknologi. Teknologi adalah pengetahuan dan peralatan yang digunakan untuk proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu perusahaan untuk menghasilkan output yang lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah. Nah, yang ketiga itu tenaga kerja. Nah, tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang digunakan dalam proses produksi. Kuantitas tenaga kerja sangat mempengaruhi hasil produksi. Tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dapat menghasilkan output yang lebih banyak dan berkualitas tinggi. Nah, yang keempat itu adalah lahan. Lahan adalah semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi seperti tanah, air, mineral, dan hutan. Lahan yang sumber daya alam yang kaya dapat membantu meningkatkan hasil produksi. Nah, yang kelima itu adalah modal. Modal adalah semua barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa lain. Modal dapat berupa mesin, peralatan, bangunan, dan uang. Ketersediaan modal yang memadai memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan skala produksi dan efisiensi. Materi yang terakhir itu atau materi yang kelima adalah konsep penting dalam teori produksi. Nah, yang pertama itu efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan untuk menghasilkan produk dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Yang kedua itu efektivitas. Efektivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan produk
yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Nah, yang ketiga itu produktivitas. Produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang lebih besar dengan menggunakan sumber daya yang sama. Nah, yang keempat itu kualitas. Kualitas adalah tingkat kesesuaian produk dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, yang kelima itu biaya. Biaya adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Nah, yang keenam itu skala ekonomi. Skala ekonomi adalah meningkatkan skala produksi untuk mengurangi biaya per unit. Nah, yang ketujuh itu spesialisasi. Spesialisasi adalah membagi tugas-tugas dalam proses produksi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan spesifik. Nah, yang kedelapan itu divisi kerja. Nah, divisi kerja adalah membagi tugas-tugas dalam proses produksi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan spesifik. Nah, yang ke-9 itu total quality management. Nah, total quality management adalah meningkatkan kualitas produk dengan cara mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Nah, yang ke-10 itu just in time. Just in time adalah menghasilkan produk hanya ketika dibutuhkan oleh konsumen. Yang ke-11 itu lean manufacturing. Lean manufacturing adalah mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dengan cara menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai bertambah. Yang ke-12 itu supply chain management. Supply chain management adalah mengelola rantai pasokan untuk memastikan bahwa bahan baku dan produk dapat dihasilkan dan didistribusikan secara efektif dan efisien. Yang ke-13 itu capacity planning. Capacity planning adalah merencanakan kapasitas produksi untuk memastikan bahwa produk dapat dihasilkan dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, yang ke-14 itu inventory management. Inventory management adalah mengelola persediaan produk dan memastikan bahwa produk dapat dihasilkan dan didistribusikan secara efektif dan efisien. Nah, yang terakhir itu ke-15 value added. Value added adalah meningkatkan nilai produk dengan cara menambahkan nilai tambah dan setiap tahapan proses produksi. Nah, cukup sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.